Arafa itu tahu. Pengetahuannya disebut ma'rifah. Sifatnya disebut dengan arafa. Orangnya disebut dengan arif. Orang yang tahu. Nah, tugas manusia dalam kehidupan, dia mesti mengenal minimal dua hal. Pertama, mengenal penciptanya. Kedua, mengenal tentang fungsi dirinya, kenapa dia hidup di muka bumi. Pengenalan terhadap Allah disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Paham? Pengenalan tentang dirinya dan fungsi hidupnya disebut dengan ma'rifatul insan. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan menunaikan ibadah. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam, direkam di Quran surah ke-20 ayat ke-14, diabadikan di ayat itu, disampaikan kemudian innani anallahu. Saya Allah, diperkenalkan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Bagaimana untuk menetapkan dan mengenal Allah setelah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Jadi kalau Anda ingin merasakan kelezatan sebagai seorang hamba, untuk mendapatkan ketuhanan, sisi ketuhanan, yang saya maksudkan mendapatkan itu, mendapatkan hakikat, merasakan bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kalau Anda ingin merasakan sifat ketuhanan Allah, sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diteruskan ayatnya, fa'budni, sembah saya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat kalau kamu ingin ingat kepada saya. Makanya kalau Anda ingin mengenal Allah lebih jauh, kata Al-Quran, sembah Allah. Diturunkanlah ayat-ayat terkait dengan ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, bagian dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir. Zikir bagian untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka penyembahan. Karena itu Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menyebut Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ya, salat disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan pasca salat Anda berzikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Bahkan kerja Anda zikir, berdiri zikir, duduk zikir, bahkan tidur zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Zikir. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Anda ingin merasakan kenikmatan mengenal Allah, maka puncaknya adalah saat Anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang semakin berlatih, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Ada orang-orang yang, maaf, baru sujud sekali, belum berapa menit sudah bangun. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah dalam sujudnya seakan-akan dia tidak ingin bangkit dari sujudnya, saking kenalnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda kenapa Nabi SAW di akhir salatnya sujudnya begitu lama? Ada orang-orang kalangan tekstual menyimpulkan sujud yang terakhir itu sujud yang paling lama. Padahal sujud sebelumnya pun Nabi lama. Tapi kenapa sujud yang terakhir lebih lama daripada sebelumnya? Kata sebagian para ulama, karena Nabi merasakan begitu nikmatnya dalam sujud terakhir salat itu, sampai saking nikmatnya Nabi rasanya terlampau panjang menunggu pada sujud yang lainnya, seakan-akan tidak ingin berpisah dalam sujudnya. Jadi orang-orang yang dirundung cintanya kepada Allah, kaidah cinta itu kalau sudah melekat, dia tidak ingin lama-lama dalam berpisah. Makanya kan sifatnya jauhnya terasa tidak enak, ya dekatnya tidak ingin kemudian terasa sebentar. Jadi kalau Anda mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kaidah ini akan berlaku. Begitu muncul salat maghrib, ya Allah, kapan lagi datang isya, tungguin sampai itikaf di masjid. Tapi kalau itu belum hadir dalam jiwa kita, baru muncul maghrib aja sudah nggak enak. Allahu Akbar, ya maghrib, ya Masya Allah. Dan paling enak saat puasa, kapan maghrib ya? Masya Allah. Belum sahur dan hanya maghrib, belum sahur tuh. Itu kalau muncul teman-teman sekalian, muncul lagi isya, Allahu Akbar, ya baru maghrib dah isya lagi. Besoknya subuh, Allahu Akbar, udah tahu, udah tahu. Tuh. Maka lihat sini. Ma'rifatullah akan muncul ketika Anda mendekat kepada Allah lewat ibadah. Satu, tahan sebentar. Kedua, ma'rifatul insan adalah mengenal tentang hakikat manusia. Maaf kalau kalimat saya kurang menyenangkan. Coba tanyakan baik-baik pada diri kita sendiri. Cuma malam ini sebelum tidur tanyakan, Anda sudah berapa lama jadi manusia? Banyak orang sangat paham menghitung tahun dia jadi manusia, sampai hafal harinya, tanggal lahirnya tahu, tahunnya tahu, waktu lahirnya tahu, dan tahu berapa usianya sampai dengan sekarang.
tapi dari sekian pengetahuan itu dia tidak mengerti tentang hakikat kemanusiaannya. Kenapa diciptakan jadi manusia? Apa tugasnya? Apa tujuan hidupnya? Kemana setelah kehidupan di dunia ini? Anda kalau ingin tahu tentang pesawat, Anda akan tanyakan pada pembuat pesawat. Anda kalau ingin tahu tentang handphone, Anda akan tanyakan pada pembuat handphone. Dan kita sebagai manusia, kalau ingin tahu kenapa kita diciptakan, tanyakan pada pencipta kita. Maka Allah kemudian berikan keterangan tentang jalan kehidupan kita dalam Al-Quran. Beginilah kamu diciptakan tujuannya begini. Kamu hidup harus seperti ini. Setelah di dunia kamu akan pindah ke sini. Situasi di alam kubur seperti ini. Nah, banyak orang menyiapkan dirinya dalam kehidupan manusia, tapi dia tidak sadar saat hidup manusia itu dia hanya siapkan di dunia. Dia tidak siap ketika berpindah ke alam kubur. Makanya banyak orang mempersiapkan malam pertamanya di alam dunia, tapi tidak menyiapkan malam pertamanya di alam kuburnya. Itu yang paling berbahaya.